Nah, dua kondisi inilah kadang-kadang sering menjadi masalah bagi orang tua, ya, terutama ibu-ibu tadi dikatakan. Di satu sisi dia bukan sebagai penduduk asli era milenial, tapi di sisi lain dia dituntut untuk optimal mendidik generasi di era milenial dengan segala perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Marina Zulfa di acara Obsesi Obrolan Seputar Ekonomi Syariah. Kali ini kita bersama Ibu Alusiana, MPSI Psikolog. Beliau adalah seorang dosen dan juga psikolog di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Ya Bu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mengangkat topik mengenai Ibu Robani. Ibu Robani, oke. Ibu Robani, cuman yang mau saya tanyakan pertama, nah sudah berapa lama Ibu menjadi ibu-ibu? Maksudnya menjadi seorang ibu? Iya ya, ini perlu ngitung-ngitung lagi nih ya. Kalau jadi seorang ibu berarti sudah hampir 28 tahun. Hampir sudah 28 Iya, karena anak saya yang paling tua itu usianya masuk 28 tahun ya. Berarti segitu kan saya jadi ibu. Iya. Ya. Sudah punya berapa anak Ibu? Saya sudah 4 orang anak. Empatnya perempuan semuanya. Ya. Sudah punya 4 anak dengan yang usia paling tua 28 tahun lebih kurang. Itu sudah ada yang berkeluarga? Sudah. Berarti sudah menjadi ibu juga? Sudah menjadi ibu anak saya yang pertama ya. Berarti saya ngomong sama nenek-nenek. Iya, jadi maklum aja kalau ada agak lupa-lupa gitu ya. Ngomongnya sama nenek-nenek soalnya. Tapi nenek-neneknya masih muda. Jadi umur Ibu sendiri berapa sekarang? Saya, ini kalau orang luar negeri nggak boleh loh nanya umur ini ya. Tersinggung dia ditanya umur. Saya 47. Tapi sudah punya cucu? Sudah punya cucu. Luar biasa. Ya. Baik Ibu, sekarang ini kan teknologi kita itu semakin canggih. Iya. Jadi berbagai informasi, berbagai pengetahuan itu mudah kita dapatkan. Jadi terkadang ibu-ibu di lingkungan kita atau di lingkungan lain itu sering menggunakan teknologi ini untuk mengubah gaya hidup, misalnya bisa ke positif, bisa negatif. Misalnya yang awalnya tadi belum menggunakan hijab, menggunakan hijab. Tetapi ada juga yang awalnya dia hijab, menutup auratnya dengan baik, dengan sempurna menurut syariat Islam. Tapi dengan terpengaruh oleh teknologi ini malah dengannya itu gaul. Nah, mulai meletakkan kiri ke kanan, gimana stylenya. Jadi Bu, dengan teknologi yang semakin canggih, dengan mudahnya kita mendapatkan informasi, pengetahuan, ini berpengaruh terhadap perubahan tingkah laku kita, gaya hidup. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang kita sayangkan itu adalah yang berubah ke negatif tadi. Kira-kira menurut Ibu, bagaimana cara kita itu bisa mengantisipasi bahaya negatif dari teknologi itu sendiri gitu? Karena kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan kacau kita sebagai umat Islam, khususnya perempuan di Indonesia ini, jika terus terpengaruh. Nah, jika tidak ada dibatasi oleh hal-hal yang bisa memperkuat iman misalnya, karena itu juga akan berpengaruh dengan iman ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira bagaimana mengantisipasinya gitu? Oke ya, jadi memang satu kenyataan yang harus kita sama-sama hadapi ya, dan tidak bisa kita elakkan. Kenapa saya katakan tidak bisa kita elakkan? Karena memang kita sudah hidup di zaman itu. Ya, sekarang inilah yang lebih dikenal dengan era digital ya. Semua serba teknologi ya, serba digital. Dan ketika kita sudah masuk, kalau kita baca di beberapa referensi kan generasi
apa ya namanya ya? Saya lupa, X apa Y ya, nama generasi sekarang ini ya. Yang terhitung mereka lahir di tahun 90 ya, 1990, itu mereka dianggap generasi milenial gitu ya. Maka kita yang melahirkan generasi di tahun tersebut, startnya di tahun tersebut, maka mau tidak mau kita sebagai orang tua tuh memang mendidik anak-anak yang lahir di era digital atau di era milenial itu tadi. Nah, ketika ini yang saya katakan tadi, kita mau tidak bisa mengelak ya, karena seperti itulah kita masuk di dalam zamannya. Hanya saja kadang terjadi tumpang tindih gitu ya, bukan tumpang tindih ya, terjadi permasalahan begini Bu Marina. Kita di era digital ini, saya terutama ya, kalau Bu Marina saya nggak tahu lahirnya tahun berapa ya, ya nanti dihitung-hitung aja. Kalau tahun 90 berarti dia masuk di era milenial kan. Anak saya itu sudah masuk rata-rata kan lahirnya tahun 90 ya, yang paling besar itu 93. Mereka berarti generasi milenial kan. Nah, saya ini kan orang tua yang mau tidak mau mendidik anak di era digital atau era milenial. Sementara saya ini kan hanya sebagai pendatang di era milenial. Kenapa dikatakan pendatang? Karena saya nggak lahir di era tersebut. Nah, dua kondisi inilah kadang-kadang sering menjadi masalah bagi orang tua, ya, terutama ibu-ibu tadi dikatakan. Di satu sisi dia bukan sebagai penduduk asli era milenial, tapi di sisi lain dia dituntut untuk optimal mendidik generasi di era milenial dengan segala perubahan. Nah, kan di situ tuh yang kondisi yang tidak bisa kita elakkan yang saya katakan tadi. Tapi kan kita harus jalani, ya kita harus jalani. Tadi Bu Marina bilang ada hal positif dan ada hal negatif kan? Ya memang ada banyak hal positif sebenarnya kalau saya lihat ya. Segalanya menjadi lebih praktis ya, lebih mudah gitu ya. Bahkan sekarang itu ya anak-anak milenial ini, ibu-ibu milenial ini, ibu muda, mulai mereka dari hamil itu ya, karena eranya digital, sampai kemudian nanti melahirkan, itu prosesnya semua mereka rekam. Nah, ya, mereka rekam tuh. Kalau kita dulu mungkin nggak tahu gimana kondisi saat hamil ya, sekarang semua direkam. Bahkan saat misalnya katakanlah mereka melahirkan secara sesar, itu boleh itu kita. Bahkan disewa gitu. Kalau dulu kan menyewa katakanlah fotografer atau apa itu kan pada saat pernikahan ya. Sekarang malah udah ditambah lagi nih Bu Marina, pada saat hamil, melahirkan, itu semua momen-momen itu disimpan ya, kemudian menjadi sebuah momen yang nanti akan diingat-ingat gitu. Ini kan hal positif, jadi semuanya serba terekam. Tapi ya dengan kondisi seperti ini ada hal negatif, terjadi pada, bukan saya tidak mau menyimpulkan bahwa semua ya, tapi terjadi gini, masing-masing orang itu sibuk ingin menampilkan dirinya atau dalam tanda kutip dianggap eksis, sehingga apa yang sudah mereka rekam tadi, katakanlah sudah mereka dokumentasi tadi, pengen semua orang juga tahu. Apalagi sekarang kan sudah di era media sosial ya, semuanya diupload. Yang awalnya hanya untuk menyimpan momen, ditambah lagi dengan agar mendapat pengakuan dari masyarakat bahwa wih keren, wih hebat, pengen juga seperti itu dan lain-lain. Di situ mungkin yang jadinya agak bergeser tujuannya ya. Tujuan yang di awal untuk mendokumentasi beberapa momen-momen bersejarah, katakanlah segitu, momen-momen penting, tapi saat ini saya lihat itu makin ditambah dengan untuk dalam tanda kutip agar orang lain tahu juga apa yang kita lakukan, makanya diupload di media sosial. Bahkan ditambah lagi apa? Ditambah lagi mereka sibuk dengan siapa yang lihat saya ya, siapa yang like saya ya, kan gitu tuh. Kalau misalnya diupload di Facebook misalnya atau di Instagram, kan pengen lihat udah berapa yang nge-like, udah berapa yang komen, udah berapa yang macam-macam ya. Akhirnya kan banyak kadang-kadang hanya sekedar untuk show itu saja, dan pada kehidupan nyatanya kadang-kadang tidak seperti itu. Nah, itu yang saya lihat perubahan-perubahan termasuk pada ibu-ibu muda tadi.
dia bawa anak jalan ke mall, dia tidak pada saat ada spot bagus gitu ya, dia taruh anaknya di situ, kemudian dia foto, habis itu dia nggak ngelihat anaknya lagi, dia jalan, dia ini, ada tempat bagus lagi, kemudian dia foto lagi, tapi anaknya masih sama babysitter atau biarin sendiri, hanya untuk kepentingan media sosial. Di situ mungkin yang saya lihat pada sisi negatifnya ya, nah Bu Marina. Kalau ditanya pada aspek positif dan negatif, tapi ya kalau kita bisa memanfaatkan tentu bisa banyak hal positif ya, dengan praktisnya, dengan mudahnya yang tadi ketika kita berada di perubahan teknologi seperti ini, gitu mungkin. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi, nah kita ini kan derajatnya itu sebagai ibu-ibu itu lebih tinggi, lebih tinggi bukan berarti kita merendahkan bapak-bapak nih. Iya. Nanti bapak-bapak yang melihat malah protes ya. Memang harus kita akui Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwasanya ibu itu derajatnya 3 tingkat dibandingkan seorang ayah. Yang mana tujuannya nanti juga kalau kita bisa menjadi ibu yang baik, ibu yang ibu yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka nanti ganjarannya itu insya Allah surga Allah. Jadi kira-kira itu kiat-kiatnya itu nanti untuk bisa menjadi ibu robani. Nah, ibu robani di zaman digital seperti sekarang ini apa gitu Bu? Iya. Jadi kalau dikaitkan dengan robani ya, sementara kita hidup di era digital ya, kita perlu tahu juga makna robani di sini ya. Jadi kalau beberapa referensi itu kan mengatakan bahwa robani, kita kan sering dengar kata generasi robani ya. Nah sekarang ini ibu robani gitu ya. Makna robani sendiri sebenarnya kan aktivitasnya sehari-hari merupakan celupan Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, celupan Allah Subhanahu wa taala. Artinya perilaku dia ya perilaku masuklah akhlak semua ya. Itu merupakan celupan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh yang dia tampilkan itu merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu ya, robani itu kan maknanya seperti itu. Kalau kita lihat makna celupan artinya ya kapas, kalau kita celup di tinta dari putih menjadi katakanlah tintanya biru, udah kan nggak lihat putihnya lagi. Sama tuh sesuai apa yang dicelupkan gitu kan. Maka robani gitu juga. Ya, celupan Allah jadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bukan yang dikehendaki oleh orang-orang sekitar. Nah, ya. Kan itu nampak bedanya tadi ya. Kalau misalnya karena orang sekitar itu tadi semua karena media sosial misalnya ya, pengen dipuji, pengen apa. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, ya itu tadi ya, rujukannya Allah minta apa? Yang dikehendaki Allah itu seperti apa? Nah, kalau generasi robani saya ambil referensi dari 10 muasafat yang disampaikan oleh Hasan Al-Banna ya. Kan ada 10 tapi mungkin kita nggak bahas 10 lah ya. Ada beberapa poin mungkin ya. Jadi yang pertama itu salimul akidah ya. Seorang ibu ya, katakanlah tadi mau menjadi ibu yang rabbani harus memiliki akidah yang bersih. Akidah yang bersih ini kan, kalau akidah kan keyakinan ya. Akidah yang bersih ini bukan saja ibu tidak pergi ke dukun ya, bukan ibu tidak pergi ke orang paranormal supaya suaminya ngikut dia gitu ya. Tanya nih ibu-ibu ya, supaya suaminya nggak diganggu pelakor dia pergi ke dukun gitu. Tapi kan salimul akidah ini, akidah yang bersih ini adalah bagaimana seluruh kehidupannya, seluruh permasalahannya memang betul-betul dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya untuk seorang ibu agar dia memiliki kekuatan dalam membesarkan anak-anak mereka. Kenapa saya katakan penting? Karena dalam proses kita membesarkan anak-anak kita, Bu Marina sudah punya berapa nih? Pasti merasakan betul ya ujiannya, godaannya, tantangannya ya, luar biasa berat ya.
Nah, tapi kalau akidah kita bersih, akidah kita lurus, kita tahu apa yang kita lakukan ini kan dalam rangka memang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersih akidah kita itu artinya memang kita sandarkan ketika anak sakit gitu ya. Kemudian kita tidak panik, kita tahu bahwa ya sudah kita bawa berobat ke dokter, kemudian Allah yang akan menyembuhkan. Nah, itu ya orang-orang yang memiliki, minimal ya contoh sederhananya, orang-orang yang memiliki akidah yang bersih. Kenapa Ibu penting ya untuk memiliki akidah yang bersih ini? Karena ini yang nanti akan dia turunkan kepada anak-anaknya. Sampai kemudian nanti anaknya juga memiliki akidah yang lurus ya, akidah yang bersih yang memang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ada shahihul ibadah ya, ibadah yang benar. Ibadah yang benar di sini tidak saja dia memang rujukannya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tapi juga terkait dengan bagaimana kualitas ibadahnya tentunya ya. Tadi ya, tantangan berat membesarkan anak-anak, kemudian kejenuhan, kelelahan ya. Apalagi kalau ibu-ibunya bekerja, pulang sudah di sisa-sisa tenaga ya. Maka kan kita perlu mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar itulah yang menjadi kekuatan kita untuk membesarkan anak-anak kita. Sebenarnya mudah saja ya bagi kita ketika kok sekarang saya mudah marah ya. Kok sekarang saya sudah mudah tersinggung ya, misalnya gitu kan. Kita coba evaluasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ibadah kita hanya sekenanya saja. Misalnya ya sholatnya di akhir waktu gitu ya. Jangan-jangan malah tinggal ya, nauzubillah min zalik ya. Atau malah enggak khusyuk gitu ya. Atau ya sekedar melepaskan kewajiban ya, saking hafalnya gitu ya. Jadi cepat-cepat gitu. Tilawahnya mungkin, sedekahnya mungkin dan seterusnya ya. Karena itulah ya yang menjadi ini kita, kekuatan kita ketika kita ingin ibadah kita baik, sehingga itulah menjadi penguat kita dalam membesarkan anak-anak kita ya. Di sahihul ibadah itu tidak saja hanya memang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tapi ibadah kita juga harus berkualitas. Hubungan kita dengan Allah haruslah kokoh, haruslah kuat ya. Sehingga dengan demikianlah Allah yang akan menuntun kita ya dalam membesarkan anak-anak kita di era yang katakanlah seperti sekarang ini. Kemudian ada akhlak ya, matinul khuluq. Akhlak kita tentu harus baik ya. Gak mungkin kan, kita kan bagian dari referensi anak-anak kita nantinya. Ini hal yang tak bisa ditawar-tawar. Gak mungkin kita mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita, sementara kita sendiri masih dipertanyakan akhlak kita itu. Termasuklah tadi yang media sosial tadi gitu ya. Kita pamer, kita ini gitu ya. Terus gimana kamu mengajarkan anak-anak kita gitu ya. Semua karena orang, semua karena memang penilaian orang, belum menjadi diri sendiri. Hidup enak itu Bu Marina ketika kita menjadi diri sendiri dan kita hanya peduli pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Paling enak tuh gitu. Tapi kalau kita masih jangan-jangan orang bilang ini tentang saya, dan jangan orang bilang ini, itu belum menjadi diri sendiri sebenarnya. Nah, itu Bu, dipotong dulu. Kita itu terkadang bisa menahan emosi, bisa menjadi lebih baik, bisa nggak seperti di rumah gitu. Di rumah beda emosian, habis itu dengan mungkin suami anak bentar-bentar marah. Tapi kalau di tempat kerja bersama teman itu happy-nya luar biasa. Kemudian kita mudah mengontrol diri, emosi. Nah itu gimana kira-kira? Iya, jadi kan gini, banyak pertama mungkin karena kita ketemu pasangan kita ketemu anak-anak kita, mungkin karena di sela-sela sisa tenaga kita itu sangat berpengaruh ya, namanya udah capek ya. Tapi yang kedua, yang paling sering itu kan harapan kita terlalu besar ya kepada anggota keluarga kita, sehingga ketika harapan itu tidak tercapai, itu yang kadang-kadang membuat kita emosi. Misal ya, pengennya suami itu tahu dirilah, saya kan udah capek nih ya, bantulah, tapi nggak pernah disampaikan. Pengennya suami tahu aja gitu ya. Suami kalau kita bahas tentang otak kerja laki-laki kan beda lagi ya. Nah,
suami ya karena nggak dikasih tahu ya mungkin menganggap ya nggak ada masalah gitu, sementara bagi kita masalah. Kemudian harapan kita misalnya kepada anak-anak kita, mereka masih kecil, masih anak-anak, tapi kita pengennya udah tahu bersih, udah tahu nggak perlu disuruh lagi, ya kan itu harapan kita yang terlalu melebihi usianya, sehingga target-target atau harapan yang kita letakkan sendiri itu tidak tercapai, itu yang kadang-kadang membuat kita jadi tidak bisa menerima kan, jadi emosi gitu. Makanya kan kalau di Islam sendiri sebenarnya mengajarkan ketika mau marah dari duduk berdiri ya, kemudian dari berdiri ambil wudhu, kemudian ambil wudhu kalau masih pengen marah juga sholat gitu kan. Tapi kalau masih udah sholat masih pengen marah juga, kita nih yang perlu evaluasi ya, perlu menilai diri kita sendiri apa betul yang kita marahkan sehingga sholat pun tidak bisa meredam emosi kita kan. Itu mungkin Bu Marina ya. Kemudian sambungannya itu ada Musa Koful Fikri, seorang ibu juga harus mengupdate informasi ya, menambah keilmuan. Tradisi ini harus memang segera harus dibiasakan ya. Jadi kalau bisa ya janganlah membuang waktu hanya sekedar lihat baju gitu ya, lihat tas gitu ya. Tapi kan seminar di mana, apalagi sekarang kan lebih enak semua serba online ya, di mana-mana ada kan keilmuan itu bisa kita dapat dengan mudah gitu. Maka itu ya agar itu tadi ya kita mendapat wawasan yang lebih luas ya. Kemudian ibu-ibu juga perlu memiliki kewirausahaan. Nah itu ya, ini kita kan terkait dengan obsesi tadi ya, ekonomi syariah ya kalau obsesi. Ibu-ibu juga dituntut, ibu-ibu robani juga dituntut seperti itu sebenarnya ya, memiliki feel itu ya, membuat usaha sendiri sehingga itu juga yang menjadi penopang lah, katakanlah membantu suami ya untuk mendapatkan nafkah. Itu mungkin ya. Kemudian ditambah lagi dengan tubuh yang harus bersih ya, yang fisik yang sehat, kemudian pandai menjaga waktu, itu yang penting, keteraturan dalam pengelolaan waktu ya. Karena kalau nggak bisa mengelola waktu ya sudahlah ya, jadi kucar-kacir ya, baru pagi baru teringat mau mengerjakan apa, nggak dipikirkan dulu malamnya apa gitu ya. Karena kalau alasannya sibuk. Nah itu. Pagi sudah pergi, pulang sudah sore, jemput anak ke sekolah, sampai ke rumah sudah malam. Tapi kan sebenarnya yang paling penting itu keteraturan ya, perencanaan, dan kemudian kita sesuai dengan perencanaan tadi ya, dan teratur terus dengan perencanaan kita. Yang nggak boleh itu kan tiba-tiba gitu ya, pengen ngerjakan apa nggak terschedule dengan baik. Nah itu yang jadi tidak baik ya dalam pengaturan waktu kita. Sekali-sekali boleh lah mungkin ya, tiba-tiba pengen ke pasar shopping gitu ya, boleh lah. Tapi kalau misalnya seluruh hidup kita tidak ada perencanaan ya, tidak ada keteraturan ya, gimana kita mau mengoptimalkan dalam membesarkan anak-anak kita kan. Mungkin itu ya Bu Marina. Oke Bu, kita sudah sampai di penghujung acara. Oke. Nah, kira-kira ada pesan yang akan disampaikan kepada ibu-ibu, para wanita yang akan menjadi calon ibu juga nantinya, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi kalau tadi uraiannya sudah panjang ya, ini mungkin pesan-pesan lah ya untuk ibu-ibu, bahwa menjadi seorang ibu itu memang tidak mudah ya, boleh dikatakan berat. Makanya Rasulullah menyebutkan surga di bawah telapak kaki ibu itu, karena memang perjuangannya luar biasa. Namun ya kita tentu perlu kembali kepada tujuan awal kita ya, bahwa ketika Allah takdirkan kita menjadi seorang ibu, maka itu adalah bagian dari kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak peluang ibadah yang Allah berikan saat kita menjadi seorang ibu, itu pertama. Kedua, ada banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kita, yang belum Allah takdirkan menjadi ibu. Maka keletihan, tantangan, kejenuhan ya, itu memang harus kita lalui, sehingga dari tangan kita ini nanti lahir ya generasi-generasi yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dan tentunya kita mau juga dari generasi yang kita lahirkan itu juga yang nanti akan menghantarkan kita masuk dalam surganya Allah. Jadi kalau dikaitkan dengan era sekarang, manfaatkan era digital sekarang untuk menjadi ibu yang optimal, ibu yang berkualitas dengan memanfaatkan media-media yang ada sekarang. Bukan sebaliknya, ya. Justru media sekarang malah merupakan fitrah kita sebagai seorang ibu. Maka itu sangat disayangkan ya, dengan kemudahan-kemudahan sekarang malah kita semakin lalai, semakin lupa, bahkan tidak menjalankan peran kita sebagai seorang ibu. Dan akhirnya tanpa sadar anak kita udah besar, anak kita udah lepas dari kita, tapi kita tidak menikmati momen-momen kita sebagai seorang ibu. Itu mungkin ya Bu Marina ya. Jadi intinya kita nikmati peran kita sebagai seorang ibu. Betul. Jangan mudah mengeluh. Segala sesuatu halnya kita jadikan amal ibadah kita ya Bu ya. Oke, baik. Sahabat ekonomi syariah dimanapun berada, kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara Obsesi, obrolan seputar ekonomi syariah. Dan mudah-mudahan nanti juga akan berjumpa lagi dengan Ibu untuk memberikan segala ilmu-ilmu, pengalaman untuk kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom muda, hei ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani, mari